Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam bahagia sejahtera semua bagi kita semua. Bapak Ibu, rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 5, berikut saya akan mempresentasikan sedikit hasil dari diskusi kelompok kami Ruang Kolaborasi Modul 1.1 Presentasi Kelompok A1. Perkenalkan, nama saya Lisna Junita SSI, saya CGP Angkatan 5 dari Kota Bengkulu. Adapun anggota dari kelompok saya, yang pertama adalah Ibu Rosalia Widi Lumantari, beliau berperan sebagai penanya, kemudian Ibu Resi Sringki sebagai pemberi tanggapan, Bapak Isti Oktarandi sebagai notulensi, serta Ibu Yohana Eko Nuraini sebagai tim penjawab. Dalam diskusi kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami dalam 3 bagian pertanyaan. Yang pertama, topik pertama yaitu apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang ada di rumah, pendidikan di Indonesia kerap kali menerapkan sosiokultural dalam pembelajaran karakter siswa. Hal ini dikarenakan pembelajaran sosiokultural tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengurangi pengaruh budaya asing yang sulit dihindari. Adapun penerapan sosiokultural dalam masyarakat Bengkulu adalah pada momen Festival Tabur dan Menarik Bukek di Kampung Bahari. Topik yang kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu, sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Bapak Ibu yang ada di rumah, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup di dalam masyarakat. Pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh. Dalam rangka pemeliharaan kebudayaan, maka harus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan budi pekerti adalah satu hal pokok yang akan memperindah sebuah bangsa, atau yang dikenal dengan istilah Tri Rahayu yang kedua, yaitu Hame Mayu Hayuning Bongso. Pendidikan adalah upaya dalam memperindah sebuah bangsa. Nilai-nilai budi pekerti yang ada di masyarakat haruslah dipupuk dengan baik agar muncul peradaban yang diimpikan. Nilai gotong royong yang muncul dalam Festival Tabot dan Menarik Bukek di Kampung Bahari adalah nilai luhur yang selalu dijaga oleh masyarakat Bengkulu. Agar nilai ini tetap hidup dan tumbuh menjadi ciri khas masyarakat Bengkulu, maka sangat diperlukan penguatan dengan memasukkan dalam pendidikan di dalam sekolah formal atau pendidikan sekolah reguler. Topik yang ketiga, kami diminta untuk menyepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah kami yang sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Bengkulu yang dapat diterapkan. Kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas adalah pendidikan budi pekerti. Nilai-nilai gotong royong, kerjasama, saling menuntun, memberi keteladanan adalah nilai-nilai yang sangat dapat tumbuh subur dalam lahan pendidikan. Nilai ini dapat diterapkan pada setiap aspek individu peserta didik. Ketika belajar di kelas, peserta didik membutuhkan jiwa gotong royong. Di luar kelas pun peserta didik membutuhkan nilai-nilai tersebut. Kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, semua membutuhkan nilai-nilai kebersamaan serta kerjasama yang tinggi. Selanjutnya, tantangan dan solusi dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas atau di sekolah. Yang pertama yaitu tuntunan menyelesaikan target kurikulum. Nilai-nilai luhur sosial kultural akan tumbuh subur apabila peserta didik banyak melakukan eksperimen atau learning by doing di luar kelas. Seperti yang kita ketahui bersama, pendidikan budi pekerti bukanlah pendidikan yang membutuhkan waktu yang singkat dalam penerapannya. Penerapan pendidikan budi pekerti adalah pendidikan yang harus dilakukan sepanjang hidup anak-anak.
Tantangan yang kedua yang kami hadapi adalah mengubah pola pikir rekan sejawat dan orang tua siswa. Tantangan ini terkait dengan tantangan yang pertama. Sekolah dijadikan sebagai tempat untuk mentransfer kognitif siswa atau mentransfer ilmu pengetahuan dari kepala guru kepada kepala murid dengan mengenyampingkan pendidikan budi pekerti. Padahal sejatinya pendidikan budi pekerti adalah hal yang sangat pokok. Bukan berarti kita mengabaikan kognitif siswa, tetapi lebih penting penanaman budi pekerti anak ketimbang melatih kecerdasannya. Solusi dari tantangan yang dihadapi tersebut adalah dengan mengedukasi para guru dan wali murid akan pentingnya pemenuhan kebutuhan belajar dengan melakukan kepada wali murid dan rekan sejawat. Ini beberapa contoh konkret penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah kami. Yang pertama, setiap tahun sekolah kami mengadakan kegiatan festival seni budaya, yaitu berupa Pekan Budaya Daerah. Pada lampiran foto di sini, kami sedang melakukan Pekan Budaya Daerah Jawa Tengah. Di sini diulas semua dari kemudian seni tari, seni masakan, seni berpakaian, semua dalam balutan konteks budaya daerah Jawa Tengah. Foto kedua yaitu ketika anak-anak sedang melakukan drama atau sedang mementaskan drama Gatot Koco sebagai salah satu nilai seni dari kebudayaan Nusantara. Gambar yang ketiga ini ketika anak-anak lagi berkebun di lahan sekolah. Nilai-nilai gotong royong yang saya sebutkan di depan sangat dibutuhkan dalam kegiatan ini. Gambar keempat adalah ketika anak-anak sedang bereksperimen melakukan eksperimen tentang gerak listrik. Contoh konkret penerapan pemikiran KHD di kelas dan di sekolah selanjutnya adalah anak-anak di sekolah kami terbiasa untuk mandiri melakukan kegiatan kemah di luar sekolah. Walaupun mereka berada di lokasi kemah yang notabene di alam bebas, mereka tetap melaksanakan kewajibannya sebagai umat beragama yaitu beribadah tepat waktu. Gambar selanjutnya adalah ketika anak-anak sedang melakukan kegiatan trekking bersama di Desa Lubuk Durian di Kabupaten Bengkulu Utara. Selanjutnya, ini adalah kegiatan karate dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di sekolah kami dalam rangka penanaman budi pekerti, yaitu bela diri. Yang selanjutnya adalah foto ketika anak-anak melakukan kegiatan perkusi di acara ulang tahun Kota Bengkulu. Demikian presentasi kami dalam kegiatan ini. Semoga membantu Bapak Ibu dalam penerapan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas dan di sekolah. Semoga menginspirasi dan terima kasih.